Baik, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melalui kesempatan ini saya akan coba berbagi ya, satu gagasan, dari buku yang sedang saya tulis, dan gagasan ini sebetulnya sudah pernah saya presentasikan ya, di acara Kodena, Konferensi Desainer Nasional. Di sana ada sesi simposiumnya gitu ya, dan saya mempresentasikan ini. Tujuan saya untuk mempresentasikan itu adalah untuk mendapatkan respon ya dari teman-teman punggawa-punggawanya DKV gitu ya, yang sedang berkumpul di acara itu. Jadi ada dua hal yang ingin saya pastikan di situ. Pertama, saya ingin konfirmasi gitu ya, memaparkan gagasan ini, dan saya harap dapat berbagai sudut pandang perspektif gitu ya dari rekan-rekan sekalian gitu ya, entah itu dikritisi, entah itu diberikan masukan sehingga lebih sempurna gitu ya. Karena tujuan dari membuat gagasan ini adalah kita melihat bahwa belakangan ini, beberapa dekade ini, banyak sekali dibuka jurusan-jurusan di kafe. Tapi di sini yang menarik adalah tidak hanya pada taraf kuliah saja, mahasiswa saja gitu ya, tapi bahkan dalam level SMA, SMK itu juga mereka buka jurusan DKV gitu ya. Jadi apa dong bedanya DKV-nya SMK, kemudian kenapa kita harus di D1, D2, D3 gitu ya. Dan bahkan mungkin bertanya kenapa harus S2, kenapa harus sampai S3 gitu ya, DKV ini gitu ya. Yang banyak orang mungkin salah kaprah ya antara desainer grafis gitu ya. Ya udah pokoknya bikin gambar-gambar aja gitu ya. Selesai di situ ya. Yang paling keren pemahaman kita semua adalah harus memecahkan masalah. Tapi masalah yang seperti apa? Selain itu juga saya melihat bahwa saya sendiri dalam pencarian saya jati diri dalam DKV itu, saya banyak menghabiskan waktu untuk memahami bahwa DKV itu adalah membuat suatu karya visual yang keren, yang estetis gitu ya. Gambar-gambar, sehingga tidak sedikit dari saya dan rekan-rekan yang saya lihat itu, rekan-rekan mahasiswa maksudnya, karya-karyanya itu fokus pada bikin beauty saja gitu, bikin sesuatu yang indah. Sehingga dari situ pembelajarannya adalah lebih banyak ke tutorial. Dan memang kita akui sedikit sekali buku tentang DKV gitu ya. Lebih banyak kalau Anda ke Gramedia gitu ya, Anda akan melihat ada buku-buku desain, itu biasanya tutorial bikin 3D X-Max. Kita harus mengakui bahwa bahkan orang desain pun tuh kadang nggak tahu DKV itu apa gitu. Desain itu apa? Yang salah satu buktinya ya tadi itu, di Gramedia pun kita mencari buku desain tuh mungkin ya apa sih branding gitu ya, branding, marketing, itu malah ke teman-teman akuntansi atau ekonomi gitu ya. Kemudian kalau ke arah estetika itu malah ke arah filsafat maupun seni gitu ya. Kemudian kalau ke arah teknis itu jadinya tutorial banget gitu ya. Bahkan saya melihat ada beberapa rekan-rekan yang sangat antipati dengan AI gitu ya. Nah, adanya ChatGPT kemudian segala macam itu gitu ya. Dan bagaimana sih memposisikan kita sebagai desain itu, apakah kita betul-betul akan tenggelam, apakah kita betul-betul akan tergeser gitu ya di dunia desain ini. Nah, makanya dari sini saya bikin suatu gagasan tentang kuadran desainer ini gitu ya. Ini adalah sebuah pendekatan yang harapannya bisa membantu teman-teman desainer, pembelajar desainer itu jadi tahu arahnya gitu ya. Tidak terlalu banyak untuk tutorial gitu ya, tapi juga tidak terlalu melulu tentang teori sehingga kita kehilangan skill untuk membuat sesuatu yang estetis gitu ya. Nah, harapannya setidaknya Anda semua sebagai pembelajar di sini melihat petanya itu, kalau saya mau belajar tentang desain, dimensinya apa saja sih gitu ya. Saya memulai dengan presentasi ini dengan pertanyaan ya, kapan sih seorang itu mulai bisa disebut sebagai desainer? Apakah A gitu ya, ketika sudah menguasai tools atau memproduksi grafis yang indah? Karena tidak jarang ya kita tahu bahwa bahkan kita di SMA dulu ya sudah bisa Photoshop dikit aja sudah wow desainer gitu ya. Apakah seperti itu gitu ya? Atau B gitu ya, ketika sudah mendapatkan gelar sarjana, ada teman-teman kita di Salaman ya, Jogja gitu ya. Mereka siangnya itu melakukan kerjaan seperti ya mencari rumput, kemudian melitur kayu gitu ya. Tapi malamnya itu mereka ada di warnet-warnet ya, yang saat itu ya tahun 2016 atau 17 ya. Dan mereka mengulik desain ya, untuk ikut di websitenya itu 99 Design ya. Dan banyak sekali yang menang gitu ya, dan akhirnya mengangkat perekonomian desa itu gitu ya. Banyak yang ikut akhirnya gitu. Apakah mereka tidak disebut sebagai desainer gitu ya? Ataukah rekan-rekan yang sudah harus sarjana dulu gitu ya, SDS gitu ya, apakah itu baru bisa disebut desainer? Ataukah ketika sudah menangin proyek ya? Bahkan kita tahu ya bahwa hanya bikin karya yang grafis yang indah belum tentu bisa jualan gitu ya. Hanya karena sudah sarjana belum tentu juga bisa dapat proyek gitu ya. Apakah kalau sudah nangani proyek desain, saya sudah pernah nih bikin logo
saya sudah pernah nih bikin desain kemasan ini dan sebagainya. Apakah itu baru dinyatakan sebagai desainer gitu ya? Ataukah D ya, ketika sudah mampu menyelesaikan masalah dengan nilai tambah? Ini yang sering digaung-gaungkan, tapi terkadang bagi beberapa orang, emang masalah apa sih desain itu ya? Desain memecahkan masalah itu seperti apa dan masih belum fix settle gitu ya. Desain seperti apa sih yang memecahkan masalah itu? Gitu. Tapi ini terlihat keren gitu ya dan menjadi suatu hal yang untuk mengencourage ya rekan-rekan mahasiswa maupun pembelajar bahwa kamu belum menjadi desainer kalau belum menyelesaikan masalah dengan nilai tambah. Dan atau mungkin Anda punya sesuatu yang lainnya, kalau belum menangani proyek luar negeri gitu ya, kalau belum dapat bikin studio misalkan ya, itu belum bisa disebut desainer. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan gitu ya. Dan saya juga butuh masukan. Kalau Anda punya banyak gagasan di situ, Anda bisa berikan ya, bantu saya untuk di kolom komentar. Semoga itu jadi amal jariah Anda ketika ini nanti insya Allah sudah menjadi buku gitu ya dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya menemukan satu gagasan yang menarik ya dari podcastnya Kasih Solusi gitu ya. Ada Pak Rene ya, Coach Rene gitu ya, bersama dari si hostnya ya. Di situ mereka mendiskusikan satu topik ya tentang bagaimana sih profesional itu ya, menjadi profesional, menjadi profesi gitu ya. Gitu. Nah, intinya Coach Rene itu memberikan satu pemaparan yang menarik tentang bagaimana sih seorang bisa dikatakan menjadi ahli gitu ya. Dan ini juga saya mohon teman-teman yang tahu rujukannya ya, beliau ngambil dari mana atau memang ini dari gagasan beliau sendiri, mohon bisa dibantu saya ya. Tapi ini yang menarik ya. Ada tahapan ini ya, tahapan beginner, advance, competent, proficient, sampai mastery. Itu adalah tahapan orang untuk menjadi master gitu, menjadi sangat ahli sekali. Pasti mereka beginner ya, kemudian mereka ada lebih advance dan mereka dikatakan kompeten ya. Mereka akhirnya setelah kompeten melakukan itu berulang-ulang sehingga itu menjadi profesi mereka. Bahkan setelah profesi itu sangat digeluti beberapa tahun dan menangani berbagai kondisi segala macam perspektif, mereka bisa dikatakan menguasai atau master gitu ya. Nah, ada kecenderungan ya kalau mereka adalah pembelajar beginner apapun itu ya, mereka akan selalu ini kriterianya rule bound, jadi terpaku dengan aturan gitu ya. Kemudian dia juga mempertimbangkan banyak hal ya, consider everything gitu ya. Kemudian secara pengetahuannya dia tidak tersambung, tidak terhubung gitu ya. Kalau tahu desain ya desain aja gitu ya. Kalau tahu visual visual aja. Teori warna dia masih belum terlalu paham apa kaitannya teori warna sama strategi penjualan misalkan ya, apa kaitannya huruf sama penekanan biaya produksi misalkan, dia belum terlalu paham itu gitu ya. Kemudian ada eksplisit, pengetahuannya itu sangat eksplisit banget gitu ya. Dia berbelajarnya secara formal, dia akan melihat kalau belajar desain ya di sekolah desain jurusan DKV mungkin desain gitu ya, harus cari referensi tentang desain, cari podcastnya desain segala macam. Jadi secara formal gitu ya. Sementara kalau dia di tahap master ya, di situ mereka terkadang sudah pakai intuisi. Ya mungkin kalau Anda sebagai pembelajar desainer gitu ya, awam gitu ya, Anda akan kenal namanya nirmana ya. Yang sangat menyenangkan sekali ya bagi rekan-rekan mahasiswa. Saking senangnya sampai mereka itu menekuni itu sampai begadang gitu ya. Bagi beberapa rekan-rekan pembelajar, mereka harus bikin masih layout itu mungkin harus simetri, huruf itu harus di atas ya. Tapi begitu ahli itu mereka sudah pakai intuisi dan itu based on akumulasi dari semua pembelajaran itu. Gitu. Penentuan warna, penentuan strategi, beliau sudah pakai intuisi. Kalau ditanyakan secara strateginya, penjelasannya mungkin tidak semuanya paham, tapi itu biasanya adalah sesuatu yang taktis gitu ya. Dan orang ahli ini mereka biasanya melihat sebuah pattern, ya, pola gitu ya, yang mana memang dia tahu segala macam dia. Dan kalau Anda lihat beberapa orang ya, mungkin mereka akan sudah tahu label-label konsumen itu ya. Kalau ada rekan dari clothing itu siapa ya? Menyampaikan ada klien itu ada A, B, C sama D gitu ya. A itu kliennya asik gitu ya. Jadi enak gitu ya, harga berapapun oke gitu ya. B itu klien yang basic ya. Basic itu ya dia sudah tahu basicnya gitu ya, cara kerjanya dan itu ya. Dan dia sudah lancar gitu ya. Untuk masalah harga mungkin ya memang dia sangat saklek gitu ya. Ada yang C itu adalah critical gitu ya, yang mau tanya terus gitu ya, dikritisin terus gitu ya. Terus yang D itu adalah die gitu ya, klien yang pokoknya tidak mau mendengarkan saran gitu ya, dan semuanya segala buntu dan tanya-tanya aja. Kalau nego itu sangat murah, kalau bisa gratis misalkan seperti itu. Dia sudah punya polanya itu. Kemudian dia punya mental modelnya.
sudah paham ya, oh ini arahnya akan ke sini nih, ke situ gitu ya. Dan dia pengawasan juga taktis gitu ya. Kemudian dia belajar secara informal. Bahkan dia ya tadi ya, dia bisa belajar desain itu tidak dari YouTube desain aja gitu ya. Misalkan ada di sebuah tempat gitu ya, kemudian di situ ternyata ada kulit jeruk terbuang banyak, dia sudah melihat satu potensi di situ. Ada kaitannya sama desain gitu ya. Jadi dia belajarnya itu secara informal gitu ya. Nah, dari sini kalau Anda lihat 5 kata kunci ini, saya coba transformasikan kalau kita ambil konteksnya dalam konteks desain gitu ya. Karena tadi kan masih umum ya. Tapi kalau diambil ke desain, itu saya merumuskan beberapa hal ini ya. Ya mungkin teman-teman bisa bantu koreksi gitu ya. Ada tahap ideal perjalanan desainer ya untuk keberlanjutan. Dari beginner, advance, kompeten, proficient, mastery, kalau ditarik ke dunia desain seperti apa sih ya? Yang pertama adalah beginner itu biasanya memiliki minat dalam desain gitu ya, sangat semangat sekali dan fokus belajar itu keindahan. Maksudnya dia bisa bikin bentuk ini, dia pokoknya pengen bisa bikin efek emboss itu seperti apa sih, efek air gimana sih, gimana saya bikin lengkungan ini, bentuk ini, 3D dan segala macam itu dia sangat teknikal dan fokusnya pokoknya biar bagus aja dulu gitu, keren gitu ya. Setelah itu di level kedua gitu, rekan-rekan ini ketika sudah bisa tahu gitu ya, dia mulai bisa coba sih kita bikin, kita jual gitu ya. Entah dijual mandiri ataupun Anda pakai apa 99 design, dribble dan kalau Fiverr itu Israel ya. Jadi mau dihindari. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari situ biasanya dapat klien, dia mulai akhirnya mulai punya kompetensi nih. Ya. Nah, kompetensi di sini sebagai seorang akademisi gitu ya, saya idealnya ya tidak lagi fokus pada bikin sesuatu yang sangat menguntungkan sekali gitu ya, karena dia sudah tahu celahnya. Kenapa? Karena Anda juga bisa baca bukunya David Berman ya, yang Do Good Design. Desainnya dicoret jadi do good gitu ya. Jadi yang intinya beliau menyampaikan bahwa desainer itu punya kekuatan manipulatif gitu ya. Jadi alih-alih Anda fokus untuk bikin desain yang keren, bagus, itu cobalah desainer-desainer itu dengan semua kemampuan itu bikinlah sesuatu yang baik. Nah, makanya di sini harapannya ya, idealnya adalah rekan-rekan ini sudah tidak lagi bergulir di situ saja, tapi yang disarankan dari gagasan ini adalah di tahap kompeten ya, semakin Anda kompeten, Anda sudah punya kepedulian tentang sosial, minimal kepekaan sosial itu, karena mungkin Anda sudah sering bertemu dengan klien, Anda tahu beberapa orang ini kesulitannya ini gitu ya. Yang setidaknya dengan itu mereka akhirnya membangun sistem dengan di usaha mereka sendiri minimal ya, atau mereka merespon sebuah keresahan atau kesulitan di masyarakat nih. Oh, ini kayaknya orang-orang ini kesulitan banget ya kalau pesen desain gini gitu ya, atau mungkin oh teman-teman ini ternyata ada kesulitan di sini ya, saya coba concern di situ. Jadi dari satu sisi finansial mereka sudah ada gitu ya, ada dapurnya gitu ya, tapi di tahap sudah kompeten itu harapannya idealnya adalah Anda sudah mulai memberikan impact pada sosial Anda gitu ya. Ini based on David Berman juga gitu ya, karena yang menarik adalah dia juga menyampaikan bahwa iklan-iklan itu sangat mengeksploitasi kekurangan user. Dan ini tanggung jawabnya desainer gitu ya. Jadi rambut Anda rontok, wajah Anda kusam, dijauhi teman, Anda merasa minder. Jadi alih-alih menjual produk, iklan-iklan sejenis itu malah merendahkan dulu ya, membuat audiensnya itu terbebani gitu ya. Terus baru produknya itu seakan-akan datang sebagai hero gitu ya. Ya kalau dari segi marketing sih ya memang itu ya ada problem, ada solution gitu ya. Tapi yang digarisbawahi David Berman ini adalah kebanyakan iklan-iklan atau desainer yang semacam itu mereka mengeksploitasi kekurangan calon konsumen gitu ya. Yang itu yang buruk gitu ya. Dan itu kita harus hati-hati karena semakin kita kompeten itu kita akan sangat mudah sekali melihat celah dan itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu ya, karena desain itu alat manipulatif paling berbahaya di dunia gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi mungkin itu dulu ya, tapi kita bisa lanjut nanti detailnya mungkin bisa dibahas di buku gitu ya, atau mungkin Anda bisa punya pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Kemudian pada profesi ya gitu ya, harusnya idealnya adalah Anda atau desainer-desainer ini punya kepedulian tentang keberlanjutan. Karena tadi ya saya melihat banyak yang stuck itu di bagian advance doang gitu ya. Ketika sudah bisa menghasilkan uang gitu ya, fokusnya gimana uang ini bertambah gitu ya. Padahal di sesi lain di podcast kasih solusi itu yang menarik bagi saya adalah ada namanya profit with purpose gitu ya. Kalau tujuan perusahaan Anda itu adalah cuma profit saja, Anda akan menghalalkan segala cara.
hutan digundul, dibabat, pencemaran, sembunyi-sembunyi, bahkan membayar atau menyogok, oknum segala macam agar dimudahkan, karena fokusnya adalah profit. Yang penting profit saya gede, gitu ya. Dan Anda tidak punya tujuan lain selain profitnya gede, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih, menarik lagi ya, bahwa kalau kita bikin suatu tujuan itu, profit itu untuk sebuah tujuan kita itu ya. Namanya profit by purpose. Ya, maksudnya kita cari profit untuk sebuah tujuan. Nah, tujuan inilah yang harus kita desain gitu ya. Apakah kita akan menolong ini Anda bisa bisa munculkan ya. Jadi dengan diskusi ini saya harap kita bisa memunculkan keresahan yang membuat kita menjadikan bahan bakar kita untuk berbuat baik lebih banyak gitu ya. Ya, kita harus bisa peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan itu. Sehingga dari situ kalau kita bikin usaha, kita mau pakai profit, itu hanya untuk tujuan kita itu, misalkan menolong orang, membangun sarana edukasi, menghapuskan, buta huruf, membantu orang-orang, tunanetra dan sebagainya itu ya, mengurangi sampah dan segala macam itu harus dimiliki oleh, seorang desainer khususnya bagi mereka yang sudah ada di tahap yang tinggi itu. Jadi mereka harus paham tentang keberlanjutan itu dan kalaupun mereka mau cuan, mau profit, itu harus berdasarkan tujuan itu, ya. Sehingga kalaupun nggak profit, mereka nggak masalah karena tujuannya tetap itu gitu ya. Dan dengan demikian mereka tidak akan menghalalkan segala cara karena profit itu hanya untuk mencapai tujuan yang didesain. Nah, pada tahap ahli, harapannya di situ adalah, kita sudah punya apa ya, spiritualitas. Jadi sekali lagi ya, ini adalah gagasan bagi pembelajar desain. Ini adalah proposal dari, saya gitu ya, yang semoga ini menjadi kebaikan gitu ya. Yang Allah ilhamkan bagi saya untuk melihat satu, permasalahan ini, satu kondisi ini dan ini adalah satu gagasan gitu ya. Dan tahap ahli itu harusnya mereka sudah spiritualitasnya itu sudah tinggi. Nah, berbicara spiritualitas di sini, spiritualitas itu kalau bagi kami, bagi orang Islam itu ya ada value, agama di situ ya, value syar'inya gitu ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mungkin masih agak berat gitu ya untuk mengatakan agama mulu segala macam itu minimal Anda punya value lah. Anda bisa translate sebagai value oke gitu ya. Tapi di sini karena kita itu we are divine to be successor of the earth gitu ya, menjadi khalifah gitu ya, rahmatan lil alamin gitu ya untuk semua ini. Jadi kita harus punya keresahan itu gitu ya. Kita harus punya sesuatu itu yang membuat kita itu punya peran di dalam peradaban ini gitu ya. Saya yakin setiap kita itu punya alasan untuk ada, untuk hadir, untuk eksis gitu ya. Dan kalau kita ada, hadir hanya untuk bertahan hidup ya, perbedaannya kita dengan satwa-satwa yang lain, mereka ada juga untuk bertahan hidup ya, rebutan makanan, bahkan sambil membunuh, yang penting dia bisa hidup dan makan. Tapi kita diberikan karunia yang lebih nih gitu ya. Pastilah kita punya alasan gitu ya. Pastilah kita punya dan itu harus diasah untuk bisa menemukan keresahan itu sehingga mungkin tidak harus sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mengubah peradaban gitu ya. Tapi mungkin sesederhana kepedulian Anda terhadap sesuatu gitu ya. Dan Anda memperhatikan itu terus-menerus sehingga mungkin bukan di zaman ini, bukan di era ini orang-orang concern ke situ gitu ya. Tapi bisa jadi anak cucu Anda akan meneruskan sesuatu yang sudah Anda mulai itu untuk menjadi suatu kebaikan di ujungnya nanti. Karena apa? Karena Anda melihat sesuatu yang perlu diperbaiki di situ atau perlu ini akan lebih baik jika demikian. Nah, itu ya. Nah, makanya dari sini ada kata kunci ya yang dirumuskan ya. Sekali lagi ini adalah untuk pembelajaran desain ya. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan desainer tuh stuck pada desain itu harus menghasilkan uang gitu ya. Di advance doang gitu ya. Padahal dan bahkan kompeten profesi masterinya itu ya hanya sekedar titel saya desainer, saya kompeten bikin logo, bikin brand gitu ya. Ini profesi saya sebagai desainer dan saya ahli loh untuk mempresentasikan klien. Itu mungkin seperti itu. Tapi ini adalah proposal dari saya untuk sebuah tahap pembelajaran. Makanya dari situ ya kalau dirumuskan kata kuncinya tahap beginner itu keindahan tadi ya, beauty, untuk pendapatan ya, advance tadi ya, cari cuan itu prosperity ya, kesejahteraan. Kemudian kalau mereka sudah punya awareness tentang sosial adalah tentang society, kemudian keberlanjutan ya. Kalau sustainability, bedanya apa society dan sustainability ya? Kalau society mungkin kita masih concern dalam lingkup kita ya, lingkungan kita saja. Tapi kalau sustainability itu kita berpikirnya sudah holistik gitu ya. Maksudnya kita bahkan berpikir anak cucu kita nanti gitu, ke depan nanti akan seperti apa gitu ya.
Dan kita tahu ya bahwa hanya karena kita peduli dengan sosial saja tidak menjadikan kita baik. Di Al-Quran juga ada ayatnya ya bahwa ada orang-orang yang merasa berbuat kebaikan padahal mereka membuat kerusakan. Contoh ekstrimnya adalah Thanos gitu ya. Dia merasa oh orang-orang sumber dayanya kekurangan nih, saya akan tolong orang-orang ini biar punya kehidupan yang layak, sumber daya yang cukup gitu ya. Dimusnahkan separuh populasi gitu ya. Kenapa kok nggak dijentik jadi double aja gitu ya resource-nya gitu ya. Itu kan ini adalah falasi berpikir yang sangat berbahaya gitu ya, dan kalau kita akidah kita orang Islam kan tidak ada sesuatu seperti itu dan semuanya itu by nature ada sunatullahnya gitu ya, seperti itu. Nah, dari atas lagi adalah spirituality. Spirituality itu maksudnya adalah ini adalah pengalaman saya bahwa kalau kita lihat beauty akhirnya kita bisa lihat prosperity. Orang prosperity itu kadang untuk dapatkan uang itu mereka harus belajar beauty-nya dulu nih gitu ya. Prosperity belum tentu mereka memikirkan society. Jadi ada skupnya lebih besar gitu ya. Kayak tempurung kecil dicakup dengan tempurung lebih besar lagi gitu ya. Dan yang saya lihat, yang saya temukan spirituality ini itu sebenarnya sudah mencakup semuanya itu. Ya, sustainabilitas, bagaimana, kalau dalam konteks agama ya, agama kita mengatur biar sustain gitu ya, ya laki-laki, perempuan harus menikah, harus punya anak gitu ya, itu sustain gitu ya, tidak ya naudzubillah yang sekarang terjadi gitu ya. Kemudian secara society, ya kita ada rumus yang bertetangga dengan baik ya, kita harus patuh dengan orang tua kita gitu ya. Itu semua sudah diatur ya, bagaimana prosperity juga kita harus bisa berbisnis desain itu dengan baik ya, menjauhi riba atau bahkan kita mengeksploitasi wanita hanya untuk menjual produk yang sering dilakukan oleh oknum-oknum dari negara barat untuk menjual sesuatu itu, tubuh wanita dieksploitasi gitu ya. Bahkan beauty itu sendiri ya, kita punya kaidah-kaidahnya dalam agama kita gitu ya, bahwa menggambar yang boleh yang mana gitu ya, tidak boleh memperlihatkan aurat gitu ya. Tidak baik untuk menggambar makhluk hidup dan sebagainya. Itu kalau dari sisi, yang saya yakini ya, Islam spirituality sudah mencakup semuanya dan kita hanya perlu membuka mata dan belajar gitu ya. Terkadang kita terkendala ketika belajar filsafat ya, nyantol di situ jadi kayak nggak kesana karena, filsafat itu kalau bagi yang tidak, terlalu paham mereka akan membuat semua baik, yang baik itu jadi jahat, yang jahat itu ternyata baik, jadi masih agak bias. Jadi memang harus hati-hati. Itu kalau dari sisi agama ya. Kalau dari sisi okelah katakanlah Anda tidak, saya bukan orang Islam nih, gitu. Mungkin bagi Anda yang sedang mencari agama yang terbaik, mencari Tuhannya siapa gitu ya, semoga Allah mudahkan ya Anda untuk menemukan kebenaran. Tapi setidaknya Anda bisa menggunakan ini sebagai spiritualisasi sebagai adalah, diterjemahkan sebagai value. Di mana dengan value itu Anda akan punya, garis merah ya. Saya tidak akan melakukan ini karena ini, mungkin orang-orang kalau yang, ateis itu mungkin humanity gitu ya, berdasarkan humanity gitu ya, meskipun humanity satu sama yang lain itu tolak ukurnya berbeda-beda gitu, tapi setidaknya Anda punya garis merah gitu ya. Masalah tentang masyarakat, Anda punya garis merah, saya tidak akan sustainability misalnya, saya tidak akan mendesain sesuatu yang mencemari lingkungan. Jadi Anda punya pegangan garis merah itu. Society misalkan, saya tidak akan mendesain sesuatu yang akan, merendahkan satu kaum gitu ya, mengangkat rasis dan segala macam itu. Saya nggak akan bikin sara itu misalkan. Terus prosperity, Anda bilang, "Saya tidak akan mengeksploitasi tubuh wanita untuk menjual sesuatu." Jadi Anda bisa tolak gitu, "Oh ini kok kayaknya kayak gini," Anda punya garis merah yang tegas, Anda tolak itu. Dan itulah tugasnya, gunanya spirituality itu. Karena, if you tolerance for everything, you stand for nothing gitu ya. Dan orang yang stand for nothing, dia tidak punya value, kita tidak bisa pegang dia gitu ya, dan integritasnya kita juga nggak tahu gitu ya. Makanya kalau lagi-lagi di Coach Rene selalu bilang ya, value itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Karena itu akan mencirikan siapa Anda. Nah, tapi di sini adalah garis merahnya itu. Ya. Dan masalah beauty pun Anda juga setidaknya Anda paham gitu ya. Bagaimana Anda membuat suatu gambar yang indah itu tanpa memviolasi atau melukai hak cipta, melukai orang tertentu dan sebagainya. Nah, kemudian dari sini, dari semua kata kunci itu ya, kalau kita rumuskan gitu ya, kita akan melihat 5 kata kunci ini ya. Ada beauty, prosperity, society, sustainability, dan spirituality. TTT, biar mudah diingat gitu ya. Nah, beauty berarti Anda fokus pada keindahan. Ini kalau disimpulkan dalam satu kalimat. Prosperity berarti Anda berbisnis dengan kemampuan teknis Anda membuat sesuatu yang beauty tadi. Anda menemukan pasarnya dan Anda bisa menemukan peluang bisnis di sana.
Society berarti idealnya ya, selesai dengan dirinya dan mulai peduli dengan lainnya ya, lingkungan sosialnya. Sustainability berarti mulai terpanggil ya untuk mengambil peran di lingkungannya, dan spirituality berarti menemukan misi atau peran peradabannya. Saya desainer apa nih gitu ya. Oh, mungkin tugas saya di dunia ini salah satu amal jariah yang bisa saya bagikan adalah saya akan membuat satu buku untuk teman-teman tunarungu atau tunanetra misalkan kayak gitu, atau hal yang lainnya ya. Dan ini tidak harus satu gitu ya. Maksudnya ya udah, saya kayaknya ini masterpiece saya terus sudah saya siap mati, enggak gitu. Karena kalau kita lihat ya, ilmuwan-ilmuwan Islam dulu di abad keemasan Islam itu, satu orang itu mereka memahami banyak hal gitu ya. Mereka juga hafiz Quran, mereka paham ilmu fikih, mereka paham ilmu bintang, perbintangan, matematik, fisika dan segala macam. Jadi jangan membatasi diri Anda untuk mencari sesuatu yang satu ini sudah keren banget, Anda merasa keren terus kemudian Anda istirahat. Tidak, bekal kita itu butuh banyak ya. Sebanyak-banyak mungkin kita memberikan manfaat, dan kita harap ya ada dari semua itu yang, karena kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah gitu ya. Jadi kita sebanyak mungkin memberikan manfaat, semoga setidaknya dari situ ada yang bisa diterima dan menjadi kebaikan bagi kita di dunia ini dan dunia selanjutnya. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah 5 kata kunci tersebut itu bukan kasta. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah bisa ngumpulin duit itu tidak lebih hebat dari orang-orang yang sedang belajar bikin sesuatu yang indah gitu ya. Ini hanyalah sebuah metode yang mungkin bisa Anda gunakan, bisa tidak gitu. Karena kita tahu ya, kadang orang-orang itu punya spiritualitasnya tinggi, dia punya peran peradabannya tapi dia bukan desainer gitu ya. Jadi dia mulai belajar dulu, mulai awal ngedesain itu, karena dia melihat bahwa sosial media itu adalah ladang ibadah, ladang dakwahnya. Kemudian dia harus belajar desain, belajar segala macam, mulai bikin cari cuannya biar dia bisa sustain dan segala macam. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menyampaikan bahwa lu masih belajar tutorial, saya dong sudah bikin pengabdian daun pisang misalnya, enggak gitu, bukan seperti itu. Jadi rekan-rekan, spiritnya adalah kita memberikan yang terbaik ya dari apa yang bisa kita miliki tentang pembelajaran desain kita ke atas. Ya, dari kelima kata kunci itu, Anda lihat ya, saya coba masukkan ke dalam kuadran nih. Kita tahu kuadran itu ada kuadran X sama aksis X sama aksis Y gitu ya. Saya coba bikinkan kontras ya, spirituality kita masukkan dulu ke semuanya gitu ya. Kontrasnya adalah beauty sama sustainability. Kenapa kok demikian ya? Karena ini berkaitan dengan kutub gitu ya, yang tarik menarik gitu ya. Kemudian society sama prosperity itu seakan-akan memang kalau mau untung kadang harus boncos, kalau mau membantu kerjaan sosial kadang kita harus modal gitu ya. Meskipun tidak selamanya seperti itu. Kalau kita mau untung kadang kita mengajukan sosial ya, seakan-akan seperti itu. Sehingga saya taruhkan posisinya seperti ini. Kita coba dari mulai aksis horizontal dulu ya. Di aksis horizontal ini, prosperity itu sama society itu, coba kita tarik kata kunci adalah komersial sama sosial. Kan ada iklan layanan masyarakat ya, ILM, dan sama iklan komersil gitu ya. Ada kampanye sosial sama kampanye komersil ya, iklan-iklan seperti itu ya. Jadi mana nih yang akan kita lihat? Biasanya sosial itu fokus pada masalah-masalah sosial gitu ya, yang bahkan mungkin iklannya itu juga tidak menguntungkan gitu ya. Cuman ngasih tahu doang, dengan orang tahu itu iklannya tidak menghasilkan uang. Tapi iklan komersial kadang dengan tahu iklan itu mereka akan dapat balik modalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat aksis vertikalnya ya. Sustainability itu harus punya strategi. Sementara kalau Anda fokus pada beauty itu biasanya adalah kemampuan teknis gitu ya, praktis gitu ya. Meskipun nanti ada kepekaan yang harus bisa kita latih gitu ya. Jadi di sini Anda bisa tahu ya bahwa Meredith Davis ya, dia adalah profesor di California kalau tidak salah ya. Dia juga menulis makalah gitu ya, tentang kenapa desain itu butuh PhD di desain, butuh doktoral gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa logo itu tidak berarti banyak jika tidak bersarang dalam strategi branding. Logo doang, nggak ada strateginya, ya hanya visual saja gitu ya. Sementara David Berman juga menyampaikan kayak gitu ya, desainer harus mengedukasi masyarakat bahwa desain itu tentang strategi, bukan dekorasi. Berarti ada dua hal nih ya, strategi sama dekorasi. Bukan dekorasi tapi strategi. Ya, gitu ya. Jadi ada dua seberangan ini yang tidak selalu kontras, tapi ini akan memudahkan kita untuk memahaminya. Sehingga dari situ kita ambil kata kuncinya tadi ya, strategical, practical, social, sama komersial gitu ya. Kalau komersial, dia kalau lebih ke sana ya, kecenderungannya itu adalah profit ya. Komersial pasti nyarinya profit. Kalau sosial, nyarinya adalah bagaimana kita memberikan benefit, profit, keuntungan, sama kebermanfaatan. Dan di sini saya memberikan
ruangnya itu bukan titik. Kalau Anda lihat di kuadran matematika kan biasanya titik ya, yang 3, Y-nya 1 misalkan kayak gitu. Tapi ini adalah sebuah bidang. Karena dia tidak selalu terlepas ya. Kadang masih ada irisannya, terkadang masih ada irisannya. Tidak sangat ekstrim sosial banget, nggak ada komersialnya, nggak juga seperti itu. Tapi masih ada irisannya. Makanya saya bikin bidang lingkaran Indo sehingga dia masih bisa menyentuh mungkin strategikalnya meskipun minim, mungkin praktikalnya, tapi juga komersialnya masih tersentuh gitu. Itu untuk yang horizontal ya, antara profit sama benefit. Sementara kalau yang vertikal, kita lihat bahwa di praktikal itu berarti adalah kemampuan teknis, sementara di strategikal itu adalah kemampuan strategis. Ini adalah pembelajaran yang berbeda. Jadi rekan-rekan desainer nanti kalau mau belajar itu, selain Anda belajar tutorial, karena kan itu penting juga ya, masa desainer nggak bisa bikin visual gitu ya. Tapi juga saya ingin encourage kita semua untuk membaca juga, membaca buku, juga peduli ikut asosiasi, ikut forum group discussion gitu ya. Sehingga Anda tahu topik terkini, masalah terkini, isu terkini, tidak hanya sekedar marah-marah di sosial media, desain saya lakunya murah gitu ya. Tapi di situ nanti Anda akan tahu bahwa circle itu sangat berpengaruh tentang harga desain Anda misalkan kayak gitu. Terus kemudian dari situ kita tahu ya kalau komersial kaitannya sama profit, sosial kaitannya sama benefit, praktikal itu berarti kemampuan cenderung ke teknis, strategikal cenderung ke kemampuan strategis. Inilah yang saya usulkan sebagai kuadran desainer. Kuadran desainer ini lagi-lagi tadi bukan titik ya, tapi bidang ya. Karena dia masih tetap punya irisan ya. Agar setiap desainer bisa menilai kecenderungan dia di mana nih. Kalau selama ini dia belajarnya cuma tutorial saja, produksi visual saja ya, mungkin adalah dia ada di bawah situ. Gitu. Makanya saya bagi dalam beberapa bidang ini. Sehingga Anda bisa tahu sebenarnya saya di mana sih gitu ya. Karena kalau kita tidak seperti ini mungkin kita hanya akan mengasumsi bahwa desainer itu ya pokoknya produksi visual, jadi visualizer saja. Padahal tidak demikian. Makanya dari itu bismillahirrahmanirrahim ya, izin untuk memberikan istilah. Ada practical designer, yaitu adalah di ruang kuadran antara komersial sama praktikal ya. Kemudian ada desainer vernakular yang dia itu bermain dengan teknis tapi juga dia sudah punya kepedulian sosial. Kemudian ada circular designer yang dimana itu dia bertemu, dia juga mencari profit tapi dia sangat strategis sekali ya. Kemudian ada desainer radial yang mana dia peduli dengan nilai-nilai sosial dan dia punya rencana yang strategis yang sangat keren. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi 4 jenis desainer ini? Nah, mari kita coba bahas satu-satu. Practical designer ya, yang bawah tadi ya. Anda bisa lihat bayangan yang di belakangnya ya. Tipikal desainernya itu fokus pada keterampilan dan wawasan teknis ya. Umumnya sih untuk operasiin tools gitu ya, main software gitu ya. Dan tipikalnya eksekutor yang baik ya. Sehingga kalau briefnya bagus, jelas, bikin apapun dia akan bisa dan sangat hebat. Tergantung briefnya. Kalau briefnya kurang baik, ya hasilnya juga kurang baik. Gitu. Karena dia bergantung sekali dengan brief. Gitu ya. Dia bisa melakukan apapun, bikin visual apapun bisa gitu ya. Tergantung briefnya itu keren nggak gitu. Jadi sangat teknis gitu ya, dan dia based on brief, tipikal pembelajar ya, tidak berani untuk improvisasi, main di zona aman saja gitu ya. Itu praktikal. Desainer junior gitu ya, dan harapannya Anda jangan stuck di sini. Ngikutin brief, kalau nggak ada brief ya udah santai main-main game segala macam. Nanti tidak berkembang. Berikutnya adalah vernacular designer. Dalam konteks ini vernacular itu kaitannya dengan sesuatu yang bersifat domestik. Desainer ini sudah punya kegelisahan, sudah sangat tahu lingkungannya. Katakanlah dia desainer di Gunung Kidul misalkan ya. Dia selama ini kerjanya secara online gitu ya. Tapi karena dia belajar, kemudian dia upgrade dirinya dengan melihat podcast, forum group discussion segala macam, tahu isu terkini, baca banyak hal, sehingga dia bisa memahami bahwa ada sesuatu yang salah di desanya, atau ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk desanya itu. Makanya dia mungkin akan nge-follow gitu ya, mungkin dia akan membaca, mungkin dia akan terinfluence dengan satu tokoh yang punya pergerakan tertentu gitu ya. Tapi dia sudah punya idealisme untuk memilih perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalkan meskipun dia adalah desainer yang ada di baru lulus gitu ya, mungkin masih baru belajar gitu ya, ada di tempat desa yang sangat jauh, tapi dia sudah punya garis merah ya. Oh ini desain untuk perdagangan anak misalkan, atau perdagangan manusia gitu ya, dia akan menolak itu. Tapi dia punya menolak, oh ini akan mencemari lingkungan, oh ini adalah perusahaan yang pro terhadap animal abuse gitu ya. Dia sudah paham itu karena dia membaca, karena dia upgrade dirinya sendiri. Jadi dia punya idealisme, dia bisa memilih gitu ya. Oke, saya akan bekerja pada Anda, tapi saya akan pilih-pilih juga gitu ya.
lainnya. Nah, berikutnya adalah circular designer. Circular designer ini mudahnya adalah dia menempati posisi penting dalam satu kelompok, perusahaan atau instansi gitu ya. Dan dia sadar tentang isu keberlanjutan. Dia mengendorse ekonomi sirkular pada tim dan rekannya. Jadi istilahnya dia itu punya kedudukan tertentu untuk menginfluence kelompok dia, gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin dia adalah art director-nya gitu ya, atau mungkin CEO-nya. Kalau di akademik dia adalah seorang dosen gitu ya, atau seorang ketua BEM, ketua himpunan gitu ya. Yang dia menginfluence agar organisasinya, kelompoknya itu punya kepedulian di bidang kebaikan-kebaikan. Tipikalnya apa? Dia sudah menggenggam sebuah value, nilai. Dia punya wawasan yang lebih luas, lebih strategis ya, dan integritas. Kemudian dia komunikatif karena dia bisa menginfluence kan. Nah, bisa jadi ini adalah atasannya dari desainer praktikal tadi, atau yang sudah hijrah vernakular tadi ya. Bisa jadi atasnya itu karena kalau praktikal kan bisa di mana saja ya, yang oportunis, yang peduli atau sosialis. Yang praktikal pokoknya dia kecenderungannya mungkin bisa hanya fokus, ya selama cuan saya kerjain gitu ya. Tapi kalau vernakular dia sudah bisa milih tadi ya. Jadi tapi dua praktikal sama vernakular ini masih masih ada di levelnya itu, dia bukan pengambil kebijakan gitu ya. Dia masih eksekutor. Nah, circular ini sudah punya wewenang di kebijakan itu untuk menentukan arah desain, gaya desain dan strateginya seperti apa itu di sini. Nah, jadi kalau Anda dosen gitu ya, Anda bisa menggaungkan kepada mahasiswa Anda gitu ya bahwa desain yang baik gitu ya. Jangan selalu mengatakan itu sangat efektif ya. Terkadang kita harus bohong, jangan. Kita sebagai dosen, sebagai influencer itu setiap kata-kata kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita. Dan kalau kita bilang ya, itu adalah efektif meskipun agak bohong-bohong dikit, itu adalah cara yang efektif dan Anda harus melakukan naudzubillah, mohon kita segera menarik diri dari itu ya, tempat-tempat segala macam dari situ, karena itu nanti kalau mahasiswa Anda menggunakan itu gitu ya, kemudian dia sampaikan kepada anaknya, temannya, atau mungkin dia punya mahasiswa lagi, ya, itu juga akan berbahaya bagi kita nanti di akhir. Yang terakhir adalah desainer radial. Radial di sini bukan radial beam laser itu ya, tapi dia itu kayak mungkin Anda bisa lihat ya, GT radial atau radial, dia kayak poros gitu ya. Intinya adalah dia itu influencer, bisa mempengaruhi pandangan, memikul beban kecerdasannya sebagai panggilan untuk mengambil bagian dalam perubahan ya, membangun kesadaran dan gerakan gitu ya. Dan tipikalnya dia punya personal branding yang kuat. Dia punya masterpiece. Misalkan buku itu ya mungkin kayak David Berman, Victor Papanik gitu ya. Dia punya punya satu itu gitu ya. Dan dia punya peduli terhadap isu-isu peradaban. Ya, makanya dengan dia menggaungkan itu dia punya banyak fans, banyak pengikut gitu ya, banyak, setidaknya yang nggak selalu fans ya, tapi banyak akhirnya banyak orang yang sadar dan akhirnya ya sepakat saya kayaknya butuh itu gitu ya. Nah, jadi bisa jadi radial ini adalah inspiratornya dari desainer vernakular tadi gitu ya. Karena dia membawa sebuah value, membawa sebuah pergerakan, dan dia selalu menggaungkan ini gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya. Mungkin Anda orang ini bergerak di bidang kayak David Berman kan desain itu harus yang baik gitu ya. Mungkin Victor Papanik ya desain jangan nyampah gitu ya. Atau mungkin yang lainnya gitu ya. Mereka punya kecenderungan, kalau Krisdo dia punya tentang value gitu ya. Dan segala macam itu. Jadi radial ini adalah mungkin dengan buku dia, dengan podcast dia, dengan tweetan dia, dengan karya-karya dia, itu membuat orang lain sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di dunia ini lebih daripada yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, singkatnya adalah keempat tipe desainer ini, kalau diringkas dalam satu kalimat adalah desainer praktikal itu adalah desainer praktis dengan kemampuan teknis dalam menyelesaikan brief industri. Praktis, kemampuannya teknis, based on brief. Desainer vernakular memiliki kesadaran tentang isu domestik dan dia berpartisipasi dalam sebuah penanganan sesuatu isu gitu ya, entah gerakan, entah mungkin kalau di Islam itu mungkin mereka juga sudah ada panggilan untuk berdakwah gitu ya. Dia di akademik ada panggilan untuk meluruskan budaya-budaya yang salah gitu ya. Dia sudah sadar ya bahwa yang biasa itu belum tentu benar, yang benar harus dibiasakan. Kemudian desainer sirkular sederhananya adalah punya posisi untuk ngajak kelompoknya, pemilik studio, ketua asosiasi, dosen, kalau Anda mahasiswa ketua himpunan, kalau Anda ketua BEM gitu ya. Kalau di kelas bahkan ketua kelas gitu ya. Anda punya value untuk ngajak
teman-teman sekelas Anda untuk jangan gini dong, pengen kita gitu dan kemudian Radial dia intinya adalah influencer ya, membangun gerakan dan mengambil bagian dalam isu global lintas zaman ya, amal jariah lintas zaman. Bismillah, semoga ini ya. Jadi dengan adanya itu ya, kesimpulannya Quadra Designer ini adalah sarana untuk membangun kesadaran kita sebagai pembelajar desainer, orang yang belajar di dunia desain bahwa kita hidup dalam lingkungan yang produktivitasnya itu tinggi gitu ya, tapi kecenderungannya untuk merusak itu sangat besar gitu ya. Nah, kalau Pak Singgi itu bilang ya, kita hidup dalam lingkaran produksi dan konsumsi yang tumbuh lebih besar dan lebih cepat tak terkendali. Lupa bahwa alam adalah sumber daya alam yang terbatas. Itu Pak Singgi. Kemudian dengan memahami ini kita dapat mengevaluasi tren ya kita untuk mengambil peran keberlanjutan. Jadi kita bisa tahu selama ini kita di mana sih gitu ya. Apakah fokus ambil proyek-proyek komersial doang gitu ya. Apakah fokus ngejar tutorial doang gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa arahkan. Ya, saya mau jadi influencer nih. Saya mau bikin karya yang menggerakkan atau saya ingin bikin sesuatu yang ngajak teman-teman untuk concern pada suatu hal yang itu salah, yang itu sudah biasa tapi itu salah gitu ya. Jadi kita harus speak up atau bergerak di situ. Jadi ada practical designer, vernacular designer, sama radial designer, dan circular designer ya. Dan ini adalah bagaimana kita menggunakan keempat tipe ini gitu. Oke, saya tahu terus buat apa nih ya. Pertama, ini menjadi peta ya untuk pembelajar desain. Ya, jadi Anda punya tujuan yang lebih mulia dari sekedar ya dapat duit gitu ya. Ada profit with purpose. Jadi untuk dapat duit itu karena Anda untuk bikin tujuan mulia gitu. Yang mana dengan itu saya butuh modal, akhirnya saya bekerja lewat desain ini. Itu adalah ada purpose-nya. Yang kedua, kalau Anda adalah instansi ya, Anda bisa menjadi ini jadi materi promosi gitu. Kampus untuk ngajakin kuliah gitu ya, memperluas wawasan desain. Jadi ini akan menjadi pembeda DKV, SMA vokasi dan sarjana. Karena mungkin nanti akan saya bahas ya di akhir ya bahwa kalau practical designer itu harusnya sudah selesai di SMA atau mungkin di diploma gitu ya, vokasi. Itu sudah selesai di situ ya. Dan sarjana itu harusnya sudah lebih ke arah vernacular maupun sirkular gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi acuan dalam memetakan lulusan. Ya, jadi setiap kampus itu bisa memetakan ini ya, tidak hanya mengajari praktikal ya, tapi bisa ke strategis ya. Jadi setiap kampus itu punya warna nanti ya. ITB punya warna tentang budaya, kemudian ISI punya warna tentang apa, UM apa gitu ya, misalkan seperti itu. Dari situ mereka akan punya pembeda sendiri. Isu apa nih yang akan kita angkat? Jadi tidak teknopreneur semua, digipreneur semua gitu ya. Lagi tren 5.0 ini 5.0 semua. Tapi ada sesuatu yang responsif terhadap perkembangan zaman penting, tapi ada suatu core yang memang itu akan menjadi ciri ya. Sehingga nanti mahasiswa atau calon mahasiswa mereka akan tahu itu. Saya mau jadi desainer. Nanti mau ngapain? Saya ingin membantu perbaikan tentang alam. Oh, berarti ke sini. Saya ingin mengangkat budaya lokal saya. Oh, berarti ke kampus ini. Saya ingin bikin desain-desain yang syar'i untuk rekan-rekan muslim kamar saya gitu ya. Oh, berarti ke kampus ini dan sebagainya. Jadi semua based on problem, based on value itu di sana dan dieksplorasi. Jadi ada satu yang pencirinya. Tidak lagi calon mahasiswa itu kuliah di suatu tertentu karena ada gajah duduknya misalkan ya. Dan ini adalah closing statementnya. Jadi desainer kuadran itu saya purpose gitu ya untuk mencapai sustainability life. Dengan memahami ini ya, kita bisa memetakan ya di kuadran mana sih kita saat ini selama ini ya. Terus kita kalau mau improve itu ambil aksinya itu seperti apa. Jadi ada 4 kuadran ini dan ini adalah satu usulan ya finalnya itu ya. Kalau kita lihat kita punya beberapa level jenjang pendidikan. Ada high school, vacation, bachelor, master sama doktoral gitu ya. Nah, makanya tadi ya, beauty, prosperity, society, sustainability dan spirituality itu ini adalah gagasan yang saya usulkan. Jadi kalau Anda lihat ya, di high school itu SMA, kalau Anda punya SMK, SMA, SMK di cafe itu ya, Anda bisa fokus pada beauty. Jangan paksa siswa Anda untuk paham konsep strategi marketing dan segala macamnya itu. Cukup aja dia bisa menguasai tools dengan baik. Dan di tahap vokasi ya di 1 2 3 itu harusnya bikin bisnis gitu ya. Bikin planner di situ ya. Di tingkat mahasiswa S1 harusnya mereka sudah punya impact ke society ya. Karena kan ada KKN, ada magang gitu ya. Harusnya punya impact di situ. Dan kalau Anda lanjut ke master, saya berikan juga kata kuncinya kalau SMA, sekolah tinggi, sekolah menengah atas ya. Anda fokus pada teknis,
Kalau vokasi, Anda fokus pada industri ya, bisa bikin uang, bisa daftar, bisa layak untuk masuk agensi gitu ya. Tapi kalau bachelor itu sudah ada sedikit-sedikit tentang riset kan. Anda sudah tahu analisisnya, Anda sudah paham respon untuk isu sosial gitu ya. Kalau dalam master degree atau S2 itu, Anda sudah bisa mendiagnosa suatu kecenderungan tertentu gitu ya. Oh kok sekarang banyak ya kopi kekinian, kemudian cupnya seperti ini dan seperti itu, dan Anda sudah bisa mendiagnosis kenapa kok begini, kenapa kok begitu ya. Dan ketika Anda sampai pada doktoral ya, sebaiknya Anda tidak lagi membicarakan masalah teknis, tidak lagi melakukan perancangan-perancangan saja, gitu. Tapi ada impact-nya, karena doktoral itu sebaiknya adalah prognosis. Prognosis itu adalah berarti seperti menerawang, menerawang itu berarti memprediksi. Anda menangkap pola-pola gitu ya, kecenderungan saat ini seperti apa, dan Anda bisa melihat ya, bahkan 10, 50 tahun ke depan tuh kalau kita masih kayak gini nih, kita akan begini. Makanya kita dari sekarang kita harus begini dan begitu. Makanya propose saya di sini adalah untuk doctoral degree itu fokusnya adalah bagaimana Anda bisa melihat isu yang sekarang berkembang ini dan mengantisipasinya pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita bisa membarrier ya, entah budaya kita, diri kita, anak keturunan kita, negara kita ya, pada sesuatu yang mungkin menjadi ancaman dan mungkin menjadi potensi. Tadi ya pragmatical designer itu by nature-nya itu ada di vokasi sama high school ya. Mereka harus paham brief, mereka harus bisa memproduksi itu. Kalau di S1, sebaiknya mereka sudah punya analisis tadi ya, karena kan di tugas akhir atau skripsi kan mereka kadang harus dihadapkan dengan klien gitu ya, entah UMKM segala macam. Jadi untuk pemahaman mereka tentang masalah domestik mereka itu sebaiknya harus sudah lebih baik lagi. Sementara untuk terkait dengan circular ya, mendiagnosis ya, setidaknya Anda dituntut untuk itu ya. Sampai di radial itu sebaiknya Anda sudah memahami semua itu ya. Meskipun tidak harus radial itu harus menjadi dokter dulu gitu ya. Tapi radial di sini adalah Anda mencakup pemahaman spiritual, sustainability, society, prosperity, beauty itu tadi. Sehingga dengan demikian Anda punya keresahan, Anda punya sesuatu untuk diselesaikan, dan Anda bisa berkolaborasi dengan siapapun yang punya visi yang sama dengan Anda. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dengan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kebaikan ke depan kita, pembelajaran kita, baik diri kita sendiri gitu ya, maupun mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau memang ini bermanfaat, mohon bisa dibantu, disempurnakan ya. Anda mungkin bisa komen di kolom komentar gitu. Atau mungkin Anda bisa kritisi, ada yang harus saya luruskan dalam alur berpikirnya tadi. Dengan demikian saya harap ini bukunya bisa selesai, mohon doanya. Dan jika Anda ya tertarik itu, insya Allah akan sertakan link untuk pre-order gitu ya, itu di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga yang sedikit itu bermanfaat. Saya tuturkan, Assalamualaikum warahmatullahi كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.